Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas peluang, di mana materinya mengenai frekuensi harapan dan komplement suatu kejadian. Yang dimaksud dengan frekuensi harapan, yaitu jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali, dan peluang kejadian A adalah dinotasikan sebagai PA, maka frekuensi harapan, notasinya FH, frekuensi harapan munculnya kejadian A itu adalah seperti ini. FH atau frekuensi harapan suatu kejadian A itu sama dengan N atau banyaknya percobaan yang dilakukan dikali peluang kejadian A. Di sini contoh dari soal frekuensi harapan nomor 1. Pada percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 18 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya gambar. Kita tahu bahwa koin itu memiliki dua permukaan, yaitu gambar dan angka. Kejadian A adalah kejadian munculnya gambar pada pelemparan sebuah koin. Jadi peluang A adalah peluang munculnya gambar pada pelemparan sebuah koin. Kita cari dulu peluang A. Pertama, tentukan ruang sampelnya. Seluruh kejadian pada pelemparan sebuah koin adalah angka dan gambar. Berarti titik sampelnya sebanyak 2. Kemudian kejadian A adalah munculnya gambar. Berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 1. Sehingga peluang A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya titik sampel, berarti 1/2. Frekuensi harapan atau kemungkinan munculnya gambar pada pelemparan koin sebanyak 18 kali, berarti kita gunakan rumus ini. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan N kali peluang A. Berarti N-nya di sini 18 kali, ya, 18 kali pelemparan dikali peluang A, setengah. Berarti kemungkinan munculnya gambar sebanyak 9 kali. Kita lanjutkan ke nomor 2. Ali sedang belajar memasukkan bola basket ke ring. Peluang bola masuk ke ring itu adalah 0,45. Jika Ali melakukan percobaan memasukkan bola sebanyak 20 kali, berapa kalikah Ali berhasil memasukkan bola ke ring? Nah, ini untuk soal nomor 2 ini lebih mudah. Kenapa? Karena peluang Ali berhasil memasukkan bola ke ring sudah diketahui, yaitu 0,45. Berarti frekuensi harapannya tinggal kalikan saja peluang dengan berapa kali Ali memasukkan bola ke ring. Ya. Di sini percobaannya dilakukan sebanyak 20 kali. Kemudian peluangnya 0,45 kalikan sehingga didapat 9. Ya. Nah, di sini 9 kali itu artinya kemungkinan Ali berhasil memasukkan bola ke ring sebanyak 9 kali dari 20 kali percobaan. Nomor 3, 3 mata uang dilemparkan bersamaan sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan munculnya paling sedikit satu angka adalah, nah berarti kita cari dulu peluang dari muncul paling sedikit satu angka. Pertama kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampel itu artinya semua kejadian pada percobaan pelemparan 3 mata uang secara bersamaan. Ini ya, kalau dituliskan satu persatu seperti ini banyak, kita gunakan saja rumus untuk menentukan banyaknya titik sampel. Rumusnya adalah 2 pangkat 3. 2 itu adalah 2 permukaan, angka dan gambar. Pangkat 3, 3 itu artinya banyaknya uang. Di sini uangnya sebanyak 3. Jadi hasilnya adalah 8. Titik sampelnya sebanyak 8. Kemudian kejadian A itu adalah kejadian munculnya paling sedikit satu angka pada pelemparan 3 buah koin. Paling sedikit satu angka artinya mungkin saja 1 angka, 2 angka, atau 3 angka. Nah, seperti ini kalau dituliskan semuanya. Sebanyak 7. Berarti peluang munculnya paling sedikit satu angka adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya titik sampel, berarti 7/8. Kemudian pelemparannya dilakukan sebanyak 80 kali, berarti frekuensi harapannya N, yaitu 80 dikali peluang A, 7/8. Tinggal dikalikan, hasilnya adalah 70 kali.
Jadi kemungkinan munculnya paling sedikit satu angka pada percobaan pelemparan 3 mata uang sekaligus di sini ya, bersamaan sebanyak 80 kali, maka kemungkinan munculnya adalah 70 kali. Nomor 4. Dalam satu kotak terdapat 6 telur yang baik dan 2 telur yang busuk. 2 telur diambil satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Jika pengembalian seperti itu dilakukan sebanyak 112 kali, maka frekuensi harapan yang terambil keduanya telur baik itu ada berapa? Berarti pengambilan pertama terambil telur yang baik, kemudian tanpa pengembalian, pengambilan yang kedua juga terambil telur yang baik. Nah, tentukan peluangnya dulu. Ruang sampelnya itu adalah pengambilan 2 telur satu persatu tanpa pengembalian dari 8 telur yang tersedia. 6 telur yang baik, 2 telur yang busuk. Berarti ada 8 telur dalam kotak, ya. Berarti banyaknya titik sampel kita gunakan rumus kombinasi, ya. Berarti di sini artinya kombinasi 8 diambil 1, artinya pengambilan 1 buah telur dari 8 telur yang tersedia, itu pengambilan yang pertama. Dikali pengambilan yang kedua, yaitu kombinasi 71. Pengambilan 1 telur diambil dari 7 telur yang tersedia. Di sini tinggal 7 telur karena sudah diambil oleh pengambilan yang pertama. Karena di sini tanpa pengembalian. Berarti tinggal 7 telur. Dari 8 tinggal 7 telur lagi. Hitung ada berapa? Nah, kombinasi rumusnya seperti ini. Didapat 8 faktorial per 8 kurang 1, 7 faktorial dikali 1 faktorial, dikali 7 faktorial per 7 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti ini 8 faktorial dibagi 7 faktorial adalah 8, 7 faktorial dibagi 6 faktorial adalah 7. Kalikan hasilnya adalah 56. Kemudian, kita cari kejadian A, peluangnya. Ya, kejadian A itu apa? Pengambilan 2 telur yang baik satu persatu tanpa pengembalian dari 6 telur baik yang tersedia. Jadi, kita fokuskan untuk kejadian A itu adalah 6 telur yang baik. Nah, di sini banyaknya kejadian A itu pada pengambilan yang pertama, itu adalah kombinasi 6 ambil 1. Banyaknya telur yang baik ada 6 diambil 1 pada pengambilan yang pertama. Kemudian pada pengambilan yang kedua, banyaknya telur tinggal 5 karena di sini tanpa pengembalian. Banyaknya telur yang baik ada 5 diambil 1. Kemudian kita hitung sama seperti ini, hasilnya adalah 6 kali 5 sama dengan 30. Sehingga peluang kejadiannya yaitu pengambilan 2 telur yang baik satu persatu tanpa pengembalian dari 6 telur baik yang tersedia, ya, di sini peluangnya adalah 30/56. Nah, di sini perhitungannya bisa langsung. Jadi bisa langsung menggunakan rumus ini. Peluangnya itu adalah kombinasi 6 ambil 1 dikali kombinasi 5 ambil 1. Jadi kita fokuskan di sini adalah telur yang baik. Mengambil 2 buah telur yang baik satu persatu tanpa pengembalian. Dari 6 telur diambil 1 dikali dari 5 telur diambil 1. Per ini ruang sampelnya. Kombinasi 8 ambil 1 dikali kombinasi 7 ambil 1, yaitu pengambilan 2 buah telur satu persatu tanpa pengembalian dari seluruh telur yang ada. Telurnya ada 8, diambil 1. Kemudian diambil lagi 1, sisanya kan 7. Nah, seperti ini. Boleh cara langsung seperti ini ya, sehingga didapat 30/56. Nah, sekarang yang ditanyakan, pengambilannya dilakukan sebanyak 112 kali. Berarti frekuensi harapannya adalah N kali peluang A 112 dikali 30/56. Jadi hasilnya 60 kali. Kita lanjutkan sekarang ke peluang komplement suatu kejadian. Misalkan di sini ada kejadian bukan A dari suatu ruang sampel. Dinotasikannya dengan A pangkat C atau A aksen. Ya, jadi yang dimaksud dengan peluang komplement atau kejadian komplement itu adalah kejadian
yang bukan A dari suatu ruang sampel. Nah, sekarang banyaknya anggota ruang sampel kita misalkan N, kemudian banyaknya kejadian A, misalkan ada sebanyak A, maka yang dimaksud dengan banyaknya kejadian bukan A itu adalah N dikurangi A kejadian. Sehingga di sini peluang kejadian bukan A atau peluang tidak terjadinya A itu adalah, atau notasinya seperti ini, peluang komplement A itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. 1 itu adalah seluruh kejadian, ya, dikurangi peluang kejadian A. Seperti itu. Jadi peluang komplement suatu kejadian A. Ya, notasinya P A pangkat C. Contohnya di sini, nomor 1, peluang alfa menembak tepat sasaran adalah 0,57. Peluang alfa menembak tidak tepat sasaran adalah, penyelesaiannya yang pertama, bahwa PA itu adalah peluang alfa menembak tepat sasaran yang nilainya adalah 0,57. Kemungkinan lainnya adalah alfa tidak tepat sasaran menembaknya, ya. Berarti tidak ada kemungkinan lain. Kalau tepat sasaran berarti kemungkinan lainnya tidak tepat sasaran. Maka PAC-nya atau A komplementnya atau kejadian komplementnya peluang alfa menembak tidak tepat sasaran. Berapa? Tinggal dikurangi saja, 1 dikurangi tepat sasaran, yaitu 0,57. 1 dikurangi peluang A, 0,57, hasilnya adalah 0,43. Jadi 0,43 ini adalah nilai peluang alfa menembak tidak tepat sasaran. Nomor 2, pada sebuah gudang tersimpan 80 barang, 20 diantaranya rusak. Jika diambil suatu barang secara acak, maka peluang barang yang terambil dalam kondisi tidak rusak itu ada berapa? Ya. Nah, kita hitung peluang barang yang terambil dalam kondisi rusak berarti di sini ya, pengambilan 1 dari 20 unsur. Jadi pengambilan 1 barang dari 20 barang yang rusak. Nah kita lihat di sini, NS ya, di atas NA, di bawah NS. Kombinasi 80 ambil 1, artinya pengambilan 1 barang dari seluruh barang yang tersedia adalah 80. Jadi hasilnya adalah, kalau dihitung kombinasinya adalah 20 per 80. Hasilnya adalah 1 per 4. Nah sekarang yang ditanyakan komplementnya. Berarti yang diambilnya adalah barang yang tidak rusak. Ya tinggal dikurangi saja, 1 dikurangi 1/4. Berarti hasilnya adalah 3 per 4. Jadi peluang barang yang terambil dalam kondisi tidak rusak itu adalah 3 per 4. Contoh lain, di dalam sebuah kantong terdapat 6 bola merah, 7 bola putih, dan 2 bola biru. Akan diambil 2 bola sekaligus. Peluang yang terambil keduanya bukan kelereng merah adalah, nah kita lihat di sini, yang terambilnya bukan kelereng merah. Ya. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu peluang dari A itu adalah peluang yang terambil kelereng merah. Kenapa? Karena kita tujuannya mencari peluang yang terambil keduanya bukan kelereng merah. Jadi, kalau peluang yang terambil kelereng merah, maka komplementnya adalah peluang yang terambil keduanya bukan kelereng merah. Gitu ya. Nah, sekarang mencari peluang yang terambil adalah dua-duanya kelereng merah, itu adalah kombinasi 6 ambil 2. Pengambilan 2 kelereng merah dari 6 kelereng merah yang tersedia. Kemudian ruang sampelnya, di sini titik sampelnya sebanyak kombinasi 15 ambil 2. Artinya di sini mengambil 2 kelereng dari 15 kelereng yang tersedia semuanya. 15 dihitung dari 6 tambah 7 tambah 2. Kemudian kita hitung. Dihitung menggunakan kombinasi seperti ini ya. Didapat seperti ini dan disederhanakan menjadi 15 per 105.
Nah, perhitungan kombinasi ini sudah dibahas di materi sebelumnya khusus mengenai perhitungan kombinasi. Jadi tidak akan dijelaskan secara detail. Jadi setelah didapat 15/105 diperkecil menjadi 1/7. Nah, peluang di sini, peluang yang terambil keduanya kelereng merah adalah 1/7. Berapakah peluang yang terambil keduanya bukan kelereng merah? Berarti sama saja pertanyaannya dengan peluang dari komplement A. Itu ya. Peluang dari komplement A itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Peluang A-nya adalah 1/7. 1 dikurangi 1/7 adalah 6/7. Jadi 6/7 itu adalah peluang yang terambil, keduanya bukan kelereng merah. Demikian video untuk materi frekuensi harapan dan komplement suatu kejadian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.